Jadi ketika saya bergereja, yang saya cari itu Kristus. Ya. Ya, dari satu gereja ke satu gereja, saya mencari Kristus. Dalam pengertian yang sesederhana itu. Cuma itulah sayangnya kalau di luar gereja Katolik kan kita mengenalnya itu seperti pecahan-pecahan gitu ya. Ya. Belum utuh ya. Belum, ya. Nah, ketika pandemi, itu kesempatan. Nah, semasa pandemi inilah saya mendapat kesempatan ya untuk berkenalan dengan satu gereja yang namanya Gereja Katolik, yang selama ini saya mendapatkan informasi bahwa gereja ini telah menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. murni. Jadi saya sudah tertutup dengan gereja Katolik dan sangat takut sebenarnya. Tetapi saya mau katakan itu kebaikan Tuhan ya, kebaikan hati Tuhan. Karena Tuhan melihat kita merindukan Dia. Iya, Jadi kita karena dibawa ketulusan untuk Ibu mengenal Dia di dalam kepenuhannya Dia itu. Kepenuhannya itulah yang saya rasakan saya menemukannya di dalam gereja Katolik. Karena ketika saya mulai berkenalan di YouTube itu dengan Romo Deso. Romo Deso. Ya, saya mulai itu pertama kali saya mendengar renungan untuk khotbah atau apa namanya. Ya. Nah, itulah titik saya awal. Terus saya berkelana lah. Saya katakan berkelana. Saya terus mendalami karena ini sesuatu yang masuk ke dalam batin kita itu. Kita rasanya Rasakan, iya, ya. kebenaran itu betul-betul memerdekakan dan memuaskan kita kalau kita mencari kebenaran itu. Tuhan berkata, barang siapa mencari aku, dia akan menemukan aku. Itu janji Tuhan. Dan saya akhirnya terus bertekun saya mencari karena saya memang kepingin kenal dengan Tuhan Yesus. Betul. Dan di mana Yesus diberitakan secara utuh, saya akan berada di situ. Itu semasa pandemi tahun 2020. 2020 ya. Kita tidak bisa keluar, kita harus live streaming ya. Nah, di situ kan kita selalu di depan laptop ya. Jadi kita kan selalu melihat, ini ada Romo ya. Nggak tahu kenapa ya, kayak tergerak gitu ya. Saya pengen tahu ini Romo Katolik bagaimana cara menyampaikan gitu ya. Sekali saya dengar, saya pengen tahu lagi mungkin di video yang lain mungkin ada sesuatu yang saya dengar selama ini kan menyimpang. Iya, ajaran. Saya pengen tahu benar nggak ini. Akhirnya saya terus mencari berbagai link muncul yang terkait dengan Katolik itu. Ya akhirnya saya terus mendalami di situ. Semakin saya mendalami, semakin saya dipuaskan. Ya. Kerinduan itu dipuaskan. Ya. Tidak ada yang keliru, maka tetapi saya merasa di sini pula saya menemukan sesuatu yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Terlalu kaya ya gereja Katolik. Betul. Terlalu kaya. Betul. Karena ada sesuatu yang tidak bisa saya temukan di sebelumnya. Bayangkan tahun 85 saya dibaptis. Saya mulai bergabung di gereja Katolik itu kan semasa pandemi, setelah lewat masa pandemi ya. Cukup lama ya. Cukup lama itu saya menjelajah dari satu gereja ke satu gereja ke satu gereja. Saya mencari Kristus. Betul, No? mencari Tapi saya kebenaran tidak yang menemukan apa yang namanya Ekaristi. Yes. Tidak ada itu. Yes. Tubuh dan darah Kristus. Betul. Itu peristiwa itu dihadirkan itu sama. Itu kan sesuatu yang tidak pernah saya dengar. Iya. Sejak saya mengenal Kristus, saya tidak pernah dengar itu. Tapi kalau misalnya merayakan perjamuan, itu kan kita sekedar mengingat. Ya, simpel. Mengingat aja, mengenang peristiwa itu. Tidak pernah kepada saya dikatakan inilah tubuh, inilah darah, ini lambang, iya. Jadi kita memahaminya sampai di batas itu saja. Ya. Tapi di sini saya diberi pengertian ketika itu pastor mendoakan, imam itu berdoa, itu terjadi sesuatu yang seperti Tuhan ucapkan, inilah tubuhku. Inilah darahku. Apa yang Tuhan ucapkan itu menjadi kenyataan sampai hari ini. Dan itu kita bisa nikmati karena kita diundang untuk hadir di situ. Puluhan tahun kita mendengar hal-hal yang informasi yang keliru ya. Jadi kan itu seperti benteng bagi kita pikiran ini. Walaupun saya sudah menjadi peserta katekumen, tapi rasa takut itu masih ada loh. Betul. Nah, apakah saya ini waktu dilantik menjadi peserta katekumen itu masih ada, Tuhan? Was-wasnya ya. Am I on the right path? Ya, betul. Apakah saya ini benar mengambil langkah ini? Masih saya bertanya itu kepada Tuhan. Tidak otomatis hilang itu apa yang saya dengar puluhan tahun ini di telinga saya itu sudah mengganggu apa ya mindset kita ya. Itu seperti di brainwash juga ya. Iya, itu kan it's not easy ya untuk menghilangkan. Ya, hampir 35 tahun toh. Nah itu, bayangin itu bagaimana itu. Itu saya mengatakan ya, Tuhan itu ya tahu hati ya. Ya, kalau kita rindu yang ya, tulus, barang siapa yang rindu ya, yang haus dan lapar ya, kita kan pindah-pindah ini kan seperti orang cari makan toh. Sini katanya, sini bagus nih, kita ke situ karena kita rasa mau ketemu Tuhan Yesus toh. Iya, betul. Sekarang di sinilah kita Tuhan izinkan Iya. kita menikmati Dia di dalam kepenuhannya itu. Iya, betul. Wow, sempat juga saya bertanya Tuhan di usia seperti ini apa saya masih mampu belajar ya? Karena terlalu kaya ya. Ada katekesi, tapi bedanya kalau di gereja-gereja itu, kalau di gereja sebelumnya itu katekesinya itu mengenai doktrin Calvin ya. Perbedaan doktrin Calvin dengan doktrin Armenia dengan gereja Katolik. Jadi mempelajari doktrin, membandingkan. Nah, kalau di Katolik kan tidak demikian. Betul. Ya, betul ya. Kita belajar tentang Katolik. Allah. Ya. Siapa Allah itu yang sesungguhnya? Tidak ada saya lihat di sini kita belajar doktrin si A, doktrin Ya. si B. Saya tidak menemukan hal yang demikian. Betul, tidak membandingkan. Sama sekali tidak. Sampai hari ini saya belum pernah bertemu hal-hal yang seperti itu. Justru kita diajak untuk mengenal Allah dengan benar. Terus saya sih lebih juga melihat ya dalam ibadah itu ya Pak ya. Ketenangan, sakral, ya, kudus ya, suci, tenang gitu. Ya, khusyuk ya. Kita juga tidak pernah diaplaus kalau datang seperti apa. Kalau di beberapa gereja sebelumnya kan, kalau kita datang ke satu tempat yang baru, itu kita kan seperti tamu yang sangat istimewa. Seperti bintang tamu ya. Saya nggak mengalami pula di gereja Katolik. Biasa aja, mau duduk di mana duduk ke situ. Iya. Ditanya juga kagak. Biasa ya. Biasa aja, Iya. ya no? Karena kita yang butuh sama Tuhan. Iya sih, itu. Pastor juga biasa-biasa aja sih, nggak ada sesuatu yang gimana ya Pak ya.
Jadi sakral itu sakral. Apa Bu yang paling membuat Ibu semakin mantap begitu untuk memeluk agama Katolik dari sebelumnya? Ya itu tadi, Yang Ekaristi. Ekaristi, ya. Ekaristi Ekaristi. Ekumen. Oke. Tidak bisa kita temui di luar Betul. dari gereja Katolik itu. Kehadiran tubuh dan darah itu. Ya, toh? Betul. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal. Begitu ya Pak ya? Ya. Yang dikatakan Pak ya.